Salam budaya rahayu-rahayu untuk kita semua. Di postingan teman kita di Facebook ya, mengatakan kenapa agama Islam masuk ke Jawa itu diterima dengan baik oleh leluhur Nusantara ya. Jadi sebenarnya saya tidak mau menanggapi karena di dalam forum tersebut sudah terjadi pro kontra atau perdebatan, tidak ada yang menang dan tidak ada yang mengalah. Seperti itu sebenarnya, seperti pertanyaan itu sebenarnya tidak harus diperdebatkan, walaupun sudah dijelaskan secara rinci, pasti si beberapa kelompok tersebut akan selalu menyangkalnya seperti itu, cuman mau mengajak sebuah perdebatan. Jadi saya akan menjawab dengan santai ya, buat teman-teman atau sahabat kita itu yang tanya demikian. Jadi jawaban saya kenapa agama Islam tersebut di zaman dulu diterima oleh leluhur Jawa dengan damai, karena orang Jawa zaman dulu itu punya budaya yang adiluhung, berpedoman pada welas asih, yaitu menerima apa adanya asalkan itu baik diterima dan tidak mengubah tradisi yang ada di Jawa. Itu jawaban saya. Mungkin jawaban saya salah dan mungkin jawaban saya dianggap benar. Itu sesuai jawaban yang saya dapat dari turun-temurun dari sejak orang zaman dulu ya. Jadi orang Jawa zaman dulu itu menerima agama Islam itu masuk ke, khususnya ke Pulau Jawa, diterima dengan baik ya. Dan kenapa ajaran-ajaran agama Islam itu diterima dengan dan mudah atau bisa mudah dijalani oleh orang-orang Jawa. Jadi sebelum adanya agama Islam itu masuk ke Pulau Jawa, jadi orang yang ada di Jawa itu sudah mengerti tentang agama, sudah mengerti tentang Tuhan. Jadi sudah mengerti tentang sistem cara gimana orang-orang Jawa dulu itu menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati alam dan sekitarnya, seperti itu sudah punya. Jadi ketika ada agama yang masuk ke Pulau Jawa itu tinggal memadukan ajaran Jawa dan juga ajaran baru yang masuk pada saat itu. Jadi orang zaman dulu itu juga sudah pintar. Makanya orang Jawa, orang Jawa itu artinya pintar. Ya, mungkin setiap wilayah yang ada di Pulau Jawa mungkin akan beda menafsirkan atau beda mengartikan nama Jawa. Jawa itu pinter. Akan mengambil contoh ya, ketika di lingkungan saya atau anak saya akan bertengkar dengan anak tetangga. Jadi kita sebagai orang yang sudah dewasa atau sudah menjadi layak dipanggil bapak itu tidak boleh terus kita memarahi anak tetangga. Kita harus memisah dengan mengatakan, wis bene Kang, biarkan aja, namanya aja bocah urung Jawa. Berarti bocah urung Jawa itu anak yang belum pintar. Seperti itu. Makanya Jawa itu pintar. Kalau sudah pintar, anak tersebut mungkin sudah tidak mau bertengkar. Kalau sudah pintar tidak akan berkelahi. Kalau sudah pintar tidak akan terpengaruh dengan adu domba. Seperti itu. Jadi ada pepatah yang mengatakan dari sejak zaman dulu wong Jawa kari separo. Ya, jadi seperti itu, kata-kata itu memang ada sejak zaman dulu dan sampai sekarang masih diyakini kata-kata itu ada yang diucapkan oleh para leluhur orang Jawa tersebut ya. Jadi mengatakan wong Jawa kari separo itu istilahnya kepercayaan yang ada di dalam hati
pada orang Jawa itu tinggal separuh keyakinannya, mempercayai leluhur sendiri dan mempercayai leluhur orang lain. Itu fakta yang ada sesuai data. Jadi saya itu membuat konten juga tidak asal-asalan. Sebelum saya membuat konten juga sejak dulu beberapa tahun yang silam saya juga selalu melakukan penelusuran tentang Jawa, tentang orang-orang yang tinggal yang namanya Pulau Jawa tersebut ya. Jadi sebenarnya kalau saya mau membahas tentang Jawa itu mungkin agak rumit atau agak panjang ya. Jadi saya akan menceritakan lewat channel YouTube saya itu sedikit demi sedikit, semoga bisa diterima, semoga bisa dicerna oleh teman-teman kita khususnya orang Jawa. Jadi kalau kita menjelaskan ke seseorang itu jangan yang terlalu dalam-dalam, jangan yang terlalu setinggi-tingginya, itu tidak akan diterima oleh generasi muda, seperti itu ya. Jadi kalau saya menjelaskan tentang yang langsung mendalam banget atau langsung setinggi-tingginya, seibaratnya pembahasan sundul langit seperti itu, kalau anak-anak generasi milenial yang sekarang itu tidak akan menerima, tidak bisa dicerna, tidak bisa diterima. Jadi buat teman-teman yang ada di Jawa yang bergerak di konten kreator YouTube seputar tentang kebudayaan Jawa yang adiluhung yang kita miliki itu, kalau bisa menjelaskan mulai dari dasar-dasar, jangan langsung setinggi-tingginya buat Jadi tujuan kita itu memberi wawasan atau memberi pengarahan kepada generasi muda, bukan untuk orang-orang yang sudah sepuh. Karena apa? Yang meneruskan Nusantara ini adalah para generasi muda, bukan orang-orang yang sudah tua atau orang-orang yang sudah berpengalaman. Karena walaupun orang tua yang sudah berpengalaman tersebut tidak akan meneruskan kehidupan yang ada di Pulau Jawa untuk tahun berikutnya. Karena hidup kita itu gantian, kita akan digantikan oleh orang yang lebih muda. Jadi orang yang lebih muda lagi nanti digantikan oleh generasi berikutnya. Begitu seterusnya. Sering dikatakan kamu itu tidak tahu kaweruh Jawa, tidak usah membahas tentang Jawa seperti itu. Tapi saya itu tidak patah semangat atau tidak kendor ya. Saya akan terus membanggakan Nusantara, membanggakan yang ada di Jawa, membanggakan leluhur, membanggakan tradisi, adat dan budaya dan seni yang ada di Pulau Jawa dan seluruh Nusantara. Sebagai orang Jawa, sebagai orang Nusantara, kita itu adalah sebuah burung Garuda raksasa, bukan burung emprit. Jangan sampai kita itu, kepercayaan kita itu ke Nusantara atau ke Indonesia itu menjadi lemah atau tidak percaya diri bahwa kita itu bangsa lemah. Jangan seperti itu. Kita itu adalah bangsa yang besar. Apa aja ada di Indonesia. Indonesia itu bumi yang tanah dengan sumber daya alam yang beraneka ragam itu ada. Mulai emas, mulai perak, mulai batu mangan, batu bara, dan lain-lain seperti itu adanya hanya di Indonesia yang paling komplit. Mungkin di negara lain juga ada tambang emas tapi tidak sekomplit yang ada di Nusantara. Apalagi tanah yang ada di Indonesia itu terkenal dengan kesuburannya. Apa aja yang ditanam di atas bumi tersebut itu akan tumbuh. Dan Indonesia itu berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, dan berbeda-beda keyakinan, tapi kita tetap satu Indonesia. Dan juga tidak banyak orang yang mengatakan Indonesia itu bersatu hanya untuk sementara karena ada kepentingan. Itu sebuah kata-kata berbentuk adu domba supaya untuk melemahkan mental kita, melemahkan mental generasi muda yang ada. Makanya buat generasi muda yang ada di seluruh Nusantara itu jangan sampai lupa yang namanya sejarah, bahwa kita dimulai dari orang-orang leluhur Nusantara yang membangun peradaban yang ada di Indonesia. Bukan yang membangun itu bukan dari negara lain, yang membangun semua ketika Nusantara ini masih sepi penduduk, tidak sepadat zaman sekarang, itu adalah orang-orang Nusantara sendiri itu.
Jangan sampai kita itu dibutakan dengan sejarah. Jangan sampai kita itu dibutakan dengan leluhur kita. Kalau kita sudah putus dengan leluhur kita, otomatis kita akan putus dengan sejarah yang ada di Nusantara. Kita itu punya leluhur yang luar biasa. Leluhur Nusantara itu bisa membangun Candi Borobudur, bisa membangun Candi Prambanan, dan juga bisa membangun kerajaan-kerajaan yang adidaya yang ada di Nusantara. Seperti contohnya Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Singosari, Majapahit, Kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan, dan juga kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Nusantara. Kita itu harus bangga, harus membanggakan Nusantara, jangan membanggakan bangsa yang lain seperti itu, karena bangsa yang lain itu tidak mungkin mau membanggakan bangsa yang ada di Indonesia. Mereka lebih senang membanggakan warisan leluhur budaya mereka sendiri-sendiri. Begitu sebaliknya, kita juga harus membanggakan apa yang ada di Nusantara ini. Kita harus bangga, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari hal yang sampai besar. Apapun yang ada di Indonesia itu serba ada, seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya, semoga bermanfaat buat generasi-generasi muda. Jika ada kata saya yang salah atau menyinggung perasaan panjenengan atau salah menyebutkan kata-kata tersebut, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam budaya Nusantara.